Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini gawat sudah begitu kan ya. Sekarang banyak yang mengkritik Presiden Prabowo Subianto begitu ya. Ternyata di balik kritikan Presiden Prabowo Subianto, bahkan Presiden Prabowo Subianto begitu kan ya, mau dijatuhkan ya, bahkan ada gerakan besar ya di bulan Juni ya, dan di situ satu-satunya bahwa Gibran akan naik tahta menjadi seorang presiden. Wih, sudah tahu benang merahnya begitu kan? Ya, sudah tahu ini benang merahnya, bro. Kenapa bang? Ya seperti ini. Coba kita ceritakan ya. Banyak yang mengkritik Presiden Prabowo Subianto untuk dijatuhkan dan dilengserkan. Dan bahkan akan terjadi chaos ya, bahkan ini prediksi saja begitu kan ya. Dan kemudian di balik gerakan besar itu ya di bulan Juni ya, maka setidaknya orang sudah saking mengkritik Presiden Prabowo Subianto, dia lupa kalau pengganti Presiden Prabowo Subianto kalau dijatuhkan ternyata Gibran. Ternyata seperti ini begitu kan politik-politiknya begitu. Jangan-jangan begitu kan ya. Presiden Prabowo Subianto sudah punya intelijen begitu kan ya. Siapa orang-orang yang untuk membicarakan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto? Siapa yang akan didesak untuk suruh mundur? Nah, pada hakikatnya dia tidak sadar bahwa penggantinya adalah Gibran. Dia tidak sadar begitu kan. Makanya banyak yang kemudian sudah mendesak Presiden Prabowo Subianto begitu. Coba kita tonton, Bang, jangan asal ngomong. Inilah buktinya begitu kan ya. Ini ada buktinya kok begitu. Coba kita tonton ya. Apa lebih tepat? Kita menyerang habis Prabowo sekaligus atau kita memprioritaskan yang lain? Misalnya Wapres, kita prioritaskan untuk itu. Karena Pak JK setelah saya bertemu bertiga dengan Muzani Ketua MPR, dia juga sangat mengkhawatirkan kalau ini Gibran tetap. Karena kemungkinan Juni ini akan ada suatu gerakan besar. Dan itu bisa jadi yang korban cuma Prabowo. Yang justru memperoleh manfaat dari gerakan itu adalah Gibran. Kita harus siap-siap menerima untuk dipimpin oleh seorang yang kita sebut sebagai anak haram konstitusi. Nah, benang merahnya kan sudah ketahuan bang. Yo, udah saya minum dulu ini ya, minum dulu ya. Jadi artinya begini ya, kenapa sejak awal saya katakan bahwa kalau dia menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto, siapapun begitu kan ya, melengsarkan Prabowo Subianto, apakah tidak lebih parah kalau dipimpin ya sebagai anak haram konstitusi begitu? Yang jelas-jelas di situ yang dituduhkan kepada Gibran. Ya, saya dibandingkan dipimpin oleh Gibran, ya mending gak usah menjatuhkan Presiden Prabowo. Ya, pantesan para termol itu justru ada yang mendukung begitu. Aduh, justru begitu kan ketika Saiful Mujani mengatakan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto dianggap sudah on begitu kan ya. Banyak yang kemudian mengkritik Presiden Prabowo Subianto. Ternyata para termol itu diam, mengamati begitu kan ya, malah didorong. Ya, kalau didorong, lalu kemudian Presiden Prabowo Subianto dijatuhkan, maka Gibran yang akan penggantinya begitu kan. Nah, pilihannya adalah hanya dua. Mau dipimpin Presiden Prabowo Subianto atau dipimpin oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah, itu pertanyaannya. Makanya ya kritik boleh ke Presiden Prabowo Subianto, silakan, gak ada masalah begitu. Tapi jangan sampai dijatuhkan. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Karena kalau ini dipimpin oleh Gibran, ya apakah tidak lebih hancur negara kita? Misalnya begitu kan ya. Mau hancur kemarin Presiden Prabowo Subianto mengatakan
Kalau ingin bertarung dan menang, tunggu saya di tahun 2029. Ternyata ini bisa saja ini sindiran keras begitu kan ya. Kepada orang-orang yang ingin menggantikan Prabowo begitu kan ya. Diganti oleh Gibran. Aduh, jangan ya. Ini sangat apa namanya, sangat menurut saya pribadi sangat apa namanya, tidak baik lah begitu kan ya. Masa mau dipimpin itu begitu. Coba kita dengarkan begitu kan ya, dengarkan. Ini merupakan Wakil Ketua DPRD ya RI begitu, Tamsil Lindrung begitu kan ya, seketika menyampaikan ini begitu. Coba kita kalau ke Jepang kemudian tidak ke Korea, itu tamat, selesai kita dengan Korea. Karena Korea sekarang ini menunggu terus kapan Jepang mengumumkan bahwa beliau datang, maka pada menit setelahnya itu Korea juga akan mengumumkan bahwa beliau juga datang ke Korea. Kemudian disampaikan Korea sudah mempersiapkan penghargaan tertinggi untuk presiden kalau datang. Baru satu presiden yang pernah mendapatkan itu, yaitu Presiden Soeharto, mertua beliau. Akhirnya disampaikan dan kembali memutuskan jadi berangkat, dan mereka mendapatkan penerimaan yang luar biasa. Itu pertama info yang saya sampaikan. Yang selanjutnya, kok rasa-rasanya saya setelah beberapa kali bertemu presiden, saya semakin yakin bahwa untuk presiden ini perlu dapat dukungan dari kami. Seperti bulan Ramadan tahun lalu yang saya sampaikan, kita harus fokus. Beliau sebenarnya mungkin hanya dengan beberapa orang dia eksplisit menyampaikan bahwa dia perlu bantuan menghadapi kekuatan yang lain. Ya, saya kira kalau Pak Sapri Samsudin kita ajak bicara, dia tahu betul bagaimana kekuatan Solo ini, bagaimana kekuatan Luhut ini. Saya hadir bersama-sama dengan Pak Sapri di BI waktu acara di BI itu, presiden juga datang ya. Saya melihat bagaimana presiden ketika menyampaikan pidato di BI itu, dia kelihatannya tertekan sekali dengan Luhut. Tetapi dia, saya melihat mendukung apa yang dilakukan Pak Sapri bersama Pak Menko Polkam. Nah, kan? Nah, baru ketahuan begitu. Ngeri, Bos. Ya, saya mendengar ceritanya ini merinding begitu kan ya. Kok bisa-bisanya Solo ini kuat? Ternyata benar adanya geng Solo punya kekuatan besar. Presiden Prabowo, ya hati-hati betul Pak. Ya, saya sering mengatakan hati-hati betul Pak Prabowo. Ternyata kekuatan geng Solo diam-diam seperti itu. Untung ada Pak Sapri Samsudin begitu kan. Ayolah Pak Sapri Samsudin begitu kan ya. Ini waktunya sudah tinggal 3 tahun lah begitu kan ya, untuk memberesi bangsa dan negara kita begitu. Ternyata, wih, ya. Lawan-lawan Presiden Prabowo itu ternyata banyak orang-orang yang kemudian bermasalah. Ngeri Mas. Ya ceritanya ini ngeri boy ya. Saya mendapatkan berita-berita seperti ini sangat ngeri sedap begitu ya. Kalau memang ini terjadi, maka di tahun 2029 Presiden Prabowo Subianto bisa dipastikan kalah. Kenapa bisa mengatakan seperti itu? Karena dia benar-benar kuat ya. Makanya Luhut ya jangan diberikan kesempatan hari ini. Namanya Presiden Prabowo Subianto tertekan begitu kan ya dengan adanya Luhut. Kabarnya begitu. Ini coba kita dengarkan ya, Jadi selanjutnya 2 kali saya ikut pertemuan menghadirkan tokoh-tokoh ormas Islam, pernah juga tokoh ormas agama lain hadir, tapi ada secara khusus ormas Islam.
Kemudian ada lagi secara khusus MUI. Dan teman-teman di MUI ini yang tadinya sangat kritis terhadap beliau, khususnya kaitannya dengan BOP, tapi setelah itu mendapatkan penjelasan, berbalik memberikan dukungan penuh. Termasuk Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia menantang siapa yang kurang jelas tentang sikap Presiden tentang BOD ini, datang ke saya atau hubungi nomor telepon saya akan memberikan penjelasan. Saya udah lebih dari Prabowo. mungkin ya, dia menyampaikan seperti itu. Jadi saya melihat beberapa kali saya bertemu itu, dan kaget lagi karena setelah bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata, saya tanya, kok beberapa hari ini Anda tidak muncul, Anda kemana saja? Saya mengkondisikan, kata beliau, agar negara-negara di Timur Tengah, karena Presiden berpandangan bahwa negara-negara di Timur Tengah ini sangat lemah, sudah lemah berpecah lagi. Antara Arab Saudi dengan Uni Emirat tidak bisa dipertemukan. Kalau Presiden ketemu Arab Saudi tidak bakal diterima oleh Emirat, harus pulang dulu. Sebaliknya juga, kalau Emirat ya Arab Saudi tidak terima. Nah, karena itu beliau tugaskan Anies untuk mensosialisasikan mengenai rencana Presiden supaya melemahkan Israel. Caranya bagaimana? Kita ajak negara-negara Timur Tengah untuk bersikap BOP. Tetapi ada istilah lain bahwa ini adalah ternyata bukan ide Trump ini. Dia Palestina bukan baru sekarang saya membantu. Nah, itulah apa yang kemudian disampaikan oleh oleh Wakil Ketua DPD RI, yakni Tamzil Rum, ya. Jadi kalau memang ada gerakan besar ya di bulan Juni dan Gibran akan menjadi presiden, maka saya kira ini akan menjadi sejarah begitu kan ya. Orang-orang sekarang ini kita lihat saja, banyak yang justru tidak suka kepada Presiden Prabowo Subianto begitu. Walaupun saya sering mengkritik, tapi kan pada hakikatnya kritiknya membangun begitu kan ya. Tapi ini saya tidak setuju sekali kalau Presiden Prabowo Subianto dijatuhkan lalu kemudian diganti oleh Gibran. Saya tidak setuju itu begitu kan ya. Karena berbagai hal yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ya, diplomasi, terus kemudian lobby politik begitu kan ya, dengan beberapa negara, terus kemudian bergabungnya ke POP begitu kan ya, ini disorot oleh orang begitu kan, justru oleh masyarakat Indonesia sendiri, bahkan dikritik begitu ya. Terus kemudian secara kebijakan hari ini nampaknya Presiden Prabowo Subianto ya perlu dikritik juga begitu kan ya, perlu dikritik juga, seperti makan bergizi gratis ya, seperti dengan yang lain begitu, tidak selalu semua itu berjalan mulus begitu kan. Tapi saya pribadi menolak begitu kalau Presiden Prabowo Subianto ini lalu kemudian dijatuhkan ya, terus kemudian Gibran yang naik tahta, maka kekuatan geng Solo nampaknya sudah semakin semakin kuat begitu kan. Apa yang disampaikan oleh beliau tadi begitu. Wih, ngeri sedap bos. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.